Sip. Udah, ada yang mau nanya? Udah selesai nih, tinggal diskusi. Ada yang mau nanya nggak? Kayak gitu. Kak. Ya. Mau tanya Kak, mau lihat ke topologinya tadi, GNS. Yang ini. Iya, itu. Kan tadi kan di apa? PC Mas Lutfi itu satu jaringan sama dua routernya kan, R1, R2. Bisa nggak sih kita masuk SSH ke R1 terus kita SSH juga ke R2 pakai Paramiko-nya? Jadi bisa sih Mas. 2 kali loncat gitu. Asalkan syaratnya nggak harus kayak gini sih, asalkan dari sini itu bisa terhubung ke sini sih, udah. Ini misalkan ada case ya, case-nya kita tuh nggak bisa ke R1 sama R2. Kita harus SSH dulu ke switch 1. Baru dari switch 1 bisa SSH ke R1 sama R2. Itu bisa nggak? Jadi kita kan kayak Paramiko tadi kan SSH masuk ke switch-nya kan. Kita bisa ngasih komen lagi nggak buat kita SSH lagi, terus SSH ke R1 atau R2, terus kita ngasih komen lanjutan. Jadi dari sini 2 kali, ke ya. 2 kali. Ya, 2 kali. Kemungkinan bisa sih Mas. Yang penting dari sini itu terhubung ke router ini. Durasi. Yang penting ada koneksi sih, walaupun jaringan itu berbeda atau jaringan itu sama, syaratnya itu bisa diakses lewat SSH gitu. Walaupun SSH-nya 2 kali. Ada kok SSH jam namanya. Jam SSH. Jadi lompat-lompat. Iya, jam SSH. Itu saya lagi kebingungan ini soalnya. Kalau jam SSH kan misalkan dari sini ya. Iya. Dari sini, terus kan dari sini baru masuk ke sini kan. Itu bisa kok kalau misalkan di Python. Tinggal mainan di sini aja sih. Tinggal mainan di codingan Python-nya itu. Kalau misalkan kebutuhannya untuk backup config 2 kali pakai ada jam SSH itu bisa ya? Tetap bisa. Tetap bisa ya? Ya udah. Oke, coba lagi. Kemarin sempat mau bikin. Bang. Ya. Itu skripnya berlaku untuk satu merek doang apa bisa semua merek? Banyak. Banyak. Tadi kalau ini kan masih berdasarkan perintah dari perangkat ya. Jadi tergantung dari perangkat itu kita punya nggak perangkatnya. Maksudnya punya hafal komen dari perintah itu nggak, kayak gitu sih. Misalkan ini ya, tadi kan Paramiko. Kalau Paramiko itu cuma support buat ini file. Terus kalau misal di kalau yang perintah tuh ini nih Val, tergantung sih tinggal masukin apa di sini. Dari template-nya itu ya. Dari template ini. Itu kan template Cisco ya. Berarti kalau mikrotik beda lagi atau perangkat lain? Beda lagi kan. Tapi kalau misalkan template-nya hampir mirip kayak gini sih. Cuma yang beda itu ininya, sintaks ininya. Oke. Kayak konfigurasi biasa, cuma ini pakai program gitu.
Oke. Bang mau nanya. Halo, pada udah siap Oh, ya, yes. Totan? Dari Ayo, ada yang mau awal. nanya tuh. Ada mana tuh? Siapa sih Siapa Cila yang ya? nanya tadi? Gila, Sila ya? Gila. Berarti buat ini itu harus paham Python dulu ya. Iya. Enggak perlu sih. Nggak terlalu sih. Perlu sih. Kayak Perlu juga. Yang penting ini dulu sih, kalau misalkan pengen belajar kayak gini, yang penting tahu konsep ini, fungsi Python itu buat apa, gitu. Setelah udah tahu konsepnya, baru pelajari. Misalkan kita pengen belajar networking, ya udah belajar Python-nya itu yang khusus networking. Karena Python itu kan luas banget, ada yang buat data scientist, ada yang buat data engineer. Nah, kalau kita Machine learning, itu banyak banget. AI, big data. Nah, kalau pengen belajar networking, ya udah khusus belajar networking aja. Gitu. Tinggal pilih mau. Kalau bahasa pemrograman networking selain Python ada nggak, Bang? YAML, bisa YAML kan? Golang, YAML. YAML biasanya di DevOps tuh, terutama Docker, Kubernetes. Ini. Tapi yang lagi ngetren banget Python sih, kalau misalkan di networking. Oke. Jadi kalian belajar pemrograman, tahu tracknya mau kemana, mau ke networking, big data atau apa. Jadi biar jelas gitu. Kan kadang orang belajar pemrograman nggak jelas. Yang penting cuman Vi, tunjukin Bisa bukunya itu. yang Eric Chow itu, Vi. Itulah. Nah. Wajib baca ini ya. Eric Chow. Nih, kalau misalkan kalian pengen deep dive di networking, itu bisa pelajari ini nih. Bang, mau nanya, Bang? Sok, siapa? Yang bagian yang Tahu. Ansible tadi. Kan tadi Ansible itu maksudnya itu pakai, itu suatu aplikasi atau semacam kayak misalnya kayak kita nge-config lagi, bikin codingan lagi, maksudnya bikin codingan kayak dari YAML atau apa, atau gimana? Gini nih. Belum jelasin ya. Misalnya gini nih. Ada nggak ya? Ada nih. Close. Nih, kalau misalkan di Ansible, kan tadi ada 3 cara ya. Adain webinar Ansible lah kalau gitu. Ada 3 cara. kamu Bang. Waduh. Bagianku udah dimakan Lutfi tadi yang Django. Ya udah. Lanjut. Kan ada tadi apa ya? Ini nih. Kalau misalkan pakai comment itu kayak gini. Yang pertama itu biasanya definisikan ini. Terus definisikan host dari remote node-nya. Misalkan ini server ya. Kalau misal pakai comment itu nanti kayak gini. Ansible win M atau jadi nanti dari mesin Ansible itu otomatis nge-ping tes koneksi ke sini sama ke sini gitu. Terus kalau misalkan yang pakai file ini playbox, Itu tuh formatnya YAML ya, Bang? Yang playbox. filenya YAML. Ini YAML nih. Coba cari yang gampang. Install Apache YAML Ansible. Cari ini nih. Ini command install Apache. Nah, tinggal di running Ansible playbooks.
playbook misal, bukan nama playbooknya. Playbook itu kayak file konfigurasinya. Oh ya. Proses konfigurasi, misal config.yaml, aja ya, YAML. Kemudian ini nih, kan kita butuh server mana yang mau diinstal kan. Nah, nanti list ini nih bisa di all. Ini misal, apa bisa misalnya ini. Nah, ini buat gambarannya. Kalau misalkan di all, otomatis dia install playbooks itu install ke sini, ke sini, ke sini. Tapi kalau misalkan ntar R2 misal, dia cuma install di sini sama di sini. Kayak gitu sih, Ansible. Oh gitu ya Bang. Jadi misalkan kalian kan udah belajar SDN tuh kan butuh install controllernya atau ada minitnya kan. Kalian Iya. bisa buat di Ansible, tinggal enter kan langsung install semua. Oh, iya. Kalau misalkan males install satu-satu, lumayan kan bisa buat jangka panjang. Kalau pengen reset tinggal jalanin playbooknya, kelar. Jadi tinggal config SDN-nya kayak gitu sih. Itu fungsi Ansible sih. Oh, iya. Terus Ansible juga udah dipakai di skala gede ya, termasuknya hampir semua startup-nya pakai Ansible sih. Banyak rekrutmen perusahaan yang membutuhin bisa Ansible. Itu kayak CI/CD automasi bukan sih Bang? Yang CI/CD ya. Iya CI/CD itu Ansible itu termasuk CI/CD automation bukan? Bukan. Oh bukan. CI/CD itu kan biasanya ada di Kubernetes tuh buat microservice kalau nggak salah. Jadi ada pakai Jenkins atau pakai GitLab namanya. Oh Jenkins GitLab. Dan kebetulan emang CI/CD itu ya di perusahaan terutama startup atau apa pasti kepake. Terus ini nih, hampir semua startup pasti pakai ini. Udah gitu. Oke. Emang banyak banget sih. Jadi ada banyak. Apalagi buat dunia log-log, buat informasi error tuh ada lagi aplikasinya. Kan biasanya kalau ngecek di Linux pakai ls farlog atau apa gitu. Nah kalau ini ada namanya Elasticstack kalau nggak salah. Kita bisa tahu log error apa yang ada GUI based user interface-nya. Buat startup gitu pasti pakai yang namanya itu, soalnya kan log itu penting banget buat informasi error atau apa. Itu. Di sini ada khusus database ya. Ini ada Vitess, terus buat logging tadi Espin ada Flan, ada Elasticstack, terus ada kontainer, bukan cuma Docker ya. Di sini ada apa nih namanya, LXD kalau nggak salah. Terus ada storage, ada chat, pokoknya banyak banget. Nih. Jadi kalau kalian mau belajar tuh luas banget. Luas banget sekarang. Pas sampai bingung. Seperti yang kemarin diomongin aja, yang penting kalian pernah nyoba dulu aja. Untuk fokus ke salah satunya itu nanti aja. Yang penting kalian pernah nyoba, tahu konsepnya, itu gampang.